Rancangan Undang-Undang PRT Migran di Taiwan ada 14 poin yang akan diajukan, diantaranya adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BNI, welcome back to my channel. MENT beserta organisasi-organisasi pekerja migran yang ada di Taiwan kembali menggelar tuntutan mengusulkan RUU Pekerja Rumah Tangga atau untuk pekerja informal. Acara Migran Day pada bulan depan, bulan Desember 2020, mari bergabung dan mendukung adanya perlindungan hukum bagi PRT migran di Taiwan bersama MENT. Bertempat di Legislatif Yuan Taipei pada hari Minggu 13 Desember 2020 pukul 13.00 PM. Buat teman-teman PMI Taiwan, kalau ada waktu jangan lupa untuk hadir ya guys. Mengutip dari post Ibu Fajar dari Ganas Community pada tanggal 16 November 2020, ada 14 RUU yang akan diajukan, diantaranya adalah sebagai berikut. Poin pertama mengenai gaji PRT. Saat ini gaji PRT adalah 17.000 NT dolar per bulan. RUU yang akan diajukan yaitu disesuaikan dengan upah minimum saat ini yaitu 23.800 NT dolar yang tahun depan menjadi 24.000 NT dolar. Poin kedua mengenai waktu kerja. Saat ini pekerja migran mengalami yang pertama tidak adanya batasan waktu kerja dan dalam perjanjian kerja seminggu ada libur sehari. Namun majikan bisa membayar sebesar 567 NT sebagai upah lembur di hari libur. Sehingga banyak majikan yang memaksa pekerjanya untuk tidak memberi hari libur dan menggantinya dengan uang lembur. Selanjutnya, meskipun libur tidak sampai 1 hari alias 24 jam, tetap dipotong 1 hari gaji. RUU yang akan diajukan yaitu setiap hari setidaknya ada 11 jam rehat berturut-turut tanpa kerja. Selanjutnya, dalam 7 hari kerja ada 1 hari rehat dan 1 hari libur, dan hari libur harus 24 jam bebas kerja. Ini banyak banget pekerja informal yang mengalami, mungkin ada 90% dari pekerja migran itu mengalami hal ini, yaitu libur yang tidak genap 24 jam tapi mereka mendapatkan potongan gaji 1 hari. Sebelum libur banyak yang harus mengerjakan atau menyiapkan ini itu, dan pulang libur pun mereka masih harus mengerjakan ini dan itu. Poin ketiga mengenai lembur. Saat ini hanya ada 1 hari libur setiap minggu, jika masuk kerja dihitung lembur. RUU yang akan diajukan bekerja di waktu rehat dihitung lembur. Upah lembur pada hari kerja biasa adalah upah gaji per jam kali 1,5. Lembur di hari istirahat sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi ini disamakan dengan pekerja formal. Poin yang keempat mengenai makanan dan tempat tinggal. Saat ini tidak perlu membayar mes, harus tinggal dengan orang yang dirawat atau majikan. Dan RUU yang akan diajukan pekerja boleh memilih untuk tinggal bersama majikan, tidak bayar mes atau tidak mes biaya sendiri. Nah, jadi ini ibaratkan kita memiliki kebebasan ya, kita memiliki kehidupan sendiri kan. Saat ini kalau tinggal bersama majikan, kayak hidup kita itu terampas oleh mereka. Cuma buat teman-teman yang tidak ingin membayar biaya mes, teman-teman juga masih tetap bisa tinggal bersama majikan. Poin yang kelima mengenai medikal. Saat ini biaya medikal ditanggung oleh pekerja. RUU yang akan diajukan dibayar oleh Dana Kesejahteraan Tenaga Kerja. Seperti di Singapura, di Hong Kong, mengenai biaya medikal ini adalah majikan yang nanggung guys, tapi cuma di Taiwan aja yang biaya medikal ditanggung oleh PMI atau pekerja migran itu sendiri. Selanjutnya, poin 6 mengenai asuransi. Saat ini ada asuransi kesehatan. Sebagian negara penempatan mengharuskan pihak majikan untuk memasukkan TKW ke asuransi jiwa. RUU yang akan diajukan asuransi kesehatan, asuransi tenaga kerja, termasuk asuransi kecelakaan kerja.
Next, poin ke-7 mengenai dana pensiun atau uang pensiun. Saat ini tidak ada pensiun yang bisa diklaim. RUU yang akan diajukan, setiap bulan majikan membayar uang pensiun sebesar 6% dari gaji ke rekening khusus pensiun dan mengambilnya sebelum pekerja kembali ke negara asal. Next, poin yang ke-8 mengenai uang pesangon. Saat ini tidak ada uang pesangon jika PRT dipecat oleh majikan. RUU yang akan diajukan, jika pekerja bekerja setahun penuh dan dipecat maka akan mendapatkan uang pesangon sebesar setengah bulan gaji dan maksimal 6 bulan gaji. Poin 9, jika terjadi kecelakaan kerja. Saat ini jika PRT terjadi kecelakaan kerja pun tidak ada perlindungan hukum tenaga kerja. RUU yang akan diajukan harus mengikuti hukum tenaga kerja dan juga undang-undang yang berkaitan dengan kecelakaan kerja. Jadi seperti pekerja formal, mereka itu memiliki laupau sehingga kalau terjadi kecelakaan kerja, asuransi dan juga majikan yang harus menanggung biaya pengobatan. Poin yang ke-10 mengenai putus kontrak atau pindah majikan. Saat ini ada pelarangan ganti majikan, kecuali majikan setuju atau majikan melanggar hukum. RUU yang akan diajukan, pekerja harus memberitahu majikan 1 bulan sebelum mengakhiri kontrak kerja dan majikan harus menyelesaikan proses pergantian majikan dalam waktu 15 hari setelah menerima pemberitahuan atau pekerja dapat memproses pergantian majikan sendiri. Poin yang ke-11, tidak ada libur untuk pendidikan tenaga kerja. Saat ini tidak ada libur untuk pendidikan tenaga kerja. RUU yang akan diajukan, setiap setengah tahun ada 4 jam libur untuk pendidikan tenaga kerja. Selanjutnya yang ke-12 mengenai cuti tahunan. Saat ini cuti tahunan dalam satu kontrak ada 14 hari dan per tahun ada 7 hari cuti. RUU yang akan diajukan sesuai dengan UU Tenaga Kerja saat ini adalah pekerja genap setengah tahun mendapatkan cuti 3 hari, setahun kerja cuti 7 hari, 2 tahun kerja 10 hari, dan 3 tahun kerja cuti 14 hari. Poin yang ke-13 mengenai libur nasional. Saat ini tidak ada libur nasional untuk PRT. RUU yang akan diajukan mengikuti UU Ketenagakerjaan, setahun ada 12 hari libur nasional. Ini di Hong Kong sudah berhasil memperjuangkan hak libur nasional ini guys. So untuk Taiwan, ciao. Poin yang terakhir atau yang ke-14 mengenai perawatan jangka panjang. Saat ini untuk pasien yang mengalami gangguan fisik berat, pihak majikan termasuk keluarganya dapat mengajukan perawatan jangka panjang di saat pekerja libur. RUU yang akan diajukan, ketika pekerja libur atau meminta libur, majikan dapat mengajukan perawatan jangka panjang pihak pemerintah yang menyediakan tenaga kerjanya. Di poin ini baik untuk majikan ya guys, jadi saat pekerjanya libur, majikan bisa meminta bantuan ke pemerintah untuk menjaga pasien tersebut. Untuk saat ini ada hal seperti ini, cuma yang disediakan pemerintah itu hanya jam-jaman saja, tidak sehari full. Nah itulah guys beberapa poin atau 14 poin yang akan diajukan di Migran Day nanti. Semoga berjalan lancar dan saya pribadi, kami dari channel Dunia BMI sangat mengapresiasi hal ini dan sangat amat berterima kasih ya kepada para aktivis dan juga pejuang PMI, pekerja migran Indonesia ataupun pekerja migran dari negara lain yang sudah memperjuangkan hak pekerja migran. Sangat amat berterima kasih. Seperti biasa hal ini akan dilakukan oleh PMI bersama MENT, Migran Empowerment Network in Taiwan. Jadi ini adalah jaringan pemberdayaan pekerja migran di Taiwan. Ini adalah gabungan dari pekerja migran entah itu dari Indonesia, Vietnam, Filipina dan juga penduduk lokal Taiwan. Jadi bukan hanya PMI atau pekerja migran dari Indonesia saja yang melakukan tuntutan untuk disahkan RUU ini, tapi ini adalah gabungan dari berbagai pekerja migran yang ada di Taiwan. Dari berbagai negara entah itu Vietnam, Filipina itu bergabung menjadi satu bersama MENT.
So, buat teman-teman para pekerja migran, mari kita bersatu guys, kita perjuangkan hak para PMI. Jangan lupa ntar Migran Day pada tanggal 13 Desember 2020 pada hari Minggu pukul 1 siang. Tempatnya itu di dekat Taipei Main Station di Legislatif Yuan Taipei. Buat teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir, paling enggak kita bantu doa ya guys, agar acara ini berjalan lancar dan RUU bisa segera disahkan. Amin. Dan saya pribadi berharap kepada teman-teman, khususnya PMI ini ya, untuk tidak negatif thinking. Soalnya banyak banget kejadian yang para PMI pekerja migran ini bersama organisasi tertentu, mereka demo untuk menuntut hak dan keadilan untuk pekerja migran, malah diejek, malah dijelek-jelekin, yang katanya nggak bersyukur lah di negara orang, semaunya sendirilah, dan bla 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 dan lain sebagainya. Jangan berpikiran yang pesimis seperti itu ya guys. Mereka itu menuntut hak yang seharusnya kita dapatkan. Mereka nggak neko-neko, mereka menuntut hak yang seharusnya pekerja migran dapatkan. So, untuk semua pekerja migran, saya harap bisa bersatu dan jangan sampai terjadi pro dan kontra. Ini itu untuk demi kebaikan para pekerja migran, untuk kebaikan bersama. Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.